itu salah satu golden time pada saat. Oh, golden time. Ya, karena apa? Karena disitulah saya tumbuh. Bukan, pada akhirnya kenal dengan istri saya sekarang. Oh iya, betul. Yang apologikan bahwa dia jomblo dan dia bisa bebas adalah sebenarnya orang-orang yang frustasi karena dia belum dapat jodoh. Dalam sekali. Jadi dia balik. Dia balik ininya ke orang yang sudah menikah bahwa menikah sudah tidak bebas. Kita jomblo masih bebas, tapi sebenarnya dia yang frustasi, bos. Saya hanya mau ingin menjadi perangsang lah supaya anak muda bisa gerak cepat. Pindah bahwa ternyata ada peluang lain, dan alhamdulillah bukan untungnya yang saya dapat, tapi gerakan itu dia bisa terwariskan ke anak-anak muda lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza di podcast Ranah Talk. Dan kali ini kita dapat bintang tamu yang sangat luar biasa, guys. Wah, Bang Gilang. Wah, bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Aman dari perjalanan ke rumah ke sini? Alhamdulillah aman. Aman. Dekat di Bang Di? Sekalian antar anak sekolah. Oh, sekalian antar anak. Wah, jadi kesibukan hariannya bagaimana, Bang? Sama seperti bapak pada umumnya. Pada umumnya gimana, Bang? Seperti anak muda pada umumnya. Oh, anak muda, Bang Di. Ya, oke. Kan Bang, tuh kan kita sebagai anggota dewan juga, Bang. Terus kehidupan hari-hariannya itu sebenarnya gambaran umumnya seperti apa begitu, Bang? Kan banyak ini yang pengen tahu juga. Gambaran umumnya kayak seperti tadi, sama seperti bapak-bapak pada umumnya, sama seperti anak muda pada umumnya. Cuman yang membedakan saya ada tanggung jawab lebih selain keluarga dan teman-teman sekitar, juga saya mengurus dapil sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Iya. Jadi pada umumnya sama aja, Bang, dengan sama anak muda pada umumnya. Ada tambahan kebetulan. Ada amanah yang harus saya emban, yaitu konstituen di dapil saya. Wes, luar biasa. Ini, Bang, kan saya juga ini kan dari waktu masa-masa SMA dulu, Bang. Saya memang dari dulu sudah senang sama kita, Bang. Minta. jangan dulu dipanggil. Ya, kan saya lihat juga kalau dulu kan, tapi sebenarnya ada pertanyaan yang paling saya mau tanyakan dari dulu, Bang. Kan waktu SMA kita itu hobinya ngeband. Ya, Bang, toh? Sering juga acara-acara musik dan lain-lain. Tiba-tiba kita jadi anggota dewan itu, Bang. Maksudnya itu beloknya ya lumayan lah, Bang. Ya, itu bagaimana, Bang? Pada prinsipnya saya tidak ingin menjadi anak muda yang sia-sia. Wow. Maksudnya? Iya. Pada saat usia muda itu kan lagi hangat-hangatnya, lagi besar keinginan kita untuk mencoba semua hal. Dan saya coba semua. Olahraganya oke, kemudian motornya oke, anak bengkel-bengkel juga dulu. Musim anak band lagi saya juga coba ngeband, dan ya seterusnya lah. Tapi di perjalanan waktu kemudian ya kan tidak mungkin itu hanya semua sekedar hobi saja, agar pengalaman hidup itu kita bisa menjadi paripurna lewat. Kemudian yang kedua lewat kelompok-kelompok tadi, lewat banyak hobi tadi. Pada akhirnya saya rasakan di situ saya punya banyak teman yang alhamdulillah juga kita rasakan manfaatnya, bisa mengantarkan saya ke posisi saat ini. Tapi kan, Bang, waktu lu hype-nya nih, Bang. Hype-nya Sheila on 7, Last Child. Banyak itu, Bang. Band-bandan semua itu tahun-tahun 2010, tahun 2012 sampai 17 itu, Bang. Itu kan hype-nya semua tentang musik, Bang. Musik. Baru passionnya hobinya kita dulu di situ. Di musik. Tiba-tiba ada brosur, Bang. Ada brosur. Kok kenal ini? Sebenarnya selain hobi, karena memang di tahun 2007 sampai 2011 itu lagi happeningnya tumbuh band-band besar kan? Iya, betul, Bang. Sehingga passion anak muda diarahkan ke situ ya. Kita ke situ karena trennya kan lagi ke situ. Iya, betul, Bang. Anak muda ini kan di mana angin berhembus ya di situ dia berada. Jadi hype-nya lagi ke musik, kita masuk musik. Tetapi ada satu goal yang saya harus fokuskan langkah saya untuk ke sana, yaitu di passion politik. Karena apa? Saya awalnya suka politik itu tanpa alasan. Oh, tanpa alasan, Tanpa Bang? alasan. Oh, bukan karena misalnya ada keluarga, Bang, yang ikut politik mari kayak begitu, tidak ada, Bang? Jadi saya sejak TK pada saat itu saya sempat ditanya oleh guru, kau mau jadi apa? Nah,
Saya hanya jawab saya mau jadi seperti ayah saya. Saya belum tahu ayah saya itu kerjanya apa. Saya belum tahu dia posisinya di mana, ya kan? Walaupun ayah saya kan pada saat itu memang di pemerintahan, dia di birokrasi. Saya ditanya soal itu, saya juga menjawab tanpa alasan. Itu saja, saya mau jadi seperti ayah saya. Betul. Karena apa? Karena pada saat itu lagi ramai-ramainya di rumah, karena aktivitas politik pada saat masa Orde Baru itu mungkin dinamikanya cukup tinggi, dan salah satu sentral pergerakan itu bukan sentral pergerakan sih, aktivitas kumpul-kumpul ya, kelompok-kelompok politik itu banyak dilakukan di rumah. Nah, saya senang dengan orang kumpul-kumpul. Saya kepribadiannya begitu, saya senang kalau orang ramai. Belum tahu itu apa yang dibahas, belum tahu tujuannya apa, tapi saya senang ketika ramai. Berjalan waktu saya kemudian paham bahwa oh ternyata ini soal politik pemerintahan. Oh ternyata ini soal kebijakan. Nah, sampailah pada saat kuliah saya kejar itu yang namanya politik. Masuk ke Unhas, hanya 2 saja pilihannya. Jurusan pemerintahan 1, pilihan pertama kan ada 2 pilihan pada saat itu. Pilihan keduanya ada ilmu politik. Tapi dua-duanya di Unhas tujuannya? Tujuannya dua-duanya di Unhas. Nah, di saat yang bersamaan juga saya tes IPDN waktu itu. Tapi karena waktunya bersamaan waktu tesnya, maka saya jadikan IPDN opsi kedua. Saya coba tes dulu di universitas, mungkin nanti di tahun depannya. Oh iya betul. Saya tes IPDN, tapi sudah nyaman di universitas. Sudah nyaman karena lingkungannya juga mendukung, banyak support system lah yang bisa membantu kita punya network, punya jaring. Nah, saya teruskanlah ke sana sampai hari ini. Jadi memang Bang, waktu dari SMA dulu, dari waktu SMA terus masuk di jenjang perkuliahan itu Bang, memang kita sudah target ini ranah politik begitu Bang? Iya, saya sudah tahu bahwa passion saya harus di sini. Karena awalnya mendeteksi bahwa passion saya itu harus kemana, saya itu paling senang dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan politik. Politik ya bisa, sosial bisa. Tapi saya masuk di IPA, itu yang salah. Ya betul. Dan sebenarnya potensinya saya lebih senang itu belajar PKN, ya, sosiologi, kemudian ya ini ilmu sosial. Dulu kita IPA berapa Bang Di? IPA 2. IPA 2 nih. Yang paling nakal dan yang paling susah diatur. Yang sempat, bukan. Ya sempat dibubarkan kelasnya. Betul. Ya jadi waktu SMA dulu tahun berapa itu Bang? Mungkin sekitar 2010 Bang Di? 2000 masuk 2008, 2009. Iya 2009 masuk. Itu IPA 2 dibubarkan pas masuk kelas 3. Iya, itu karena satu frekuensi semua di dalam. Orang malas. Salahnya masuk di IPA 2. Harusnya kita masuk di IPS. Maafkan IPS ya. Iya. Betul. Wah, luar biasa memang. Nah, terus setelah itu kita lanjut di perkuliahan di Unhas. Nah, ini mungkin banyak juga yang mau tanya romansa-romansa waktu perkuliahan itu Bang. Adakah untuk seorang Bang Gilang ini ya pacaran-pacaran lah atau hal-hal umumnya lah yang dilakukan sama mahasiswa gitu Bang? Pasti ada lah. Dan yang itu salah satu golden time pada saat. Oh, golden time. Ya. Karena apa? Karena disitulah saya tumbuh. Pada akhirnya kenal dengan istri saya sekarang. Oh iya, betul. Mungkin Bang, mumpung kita bahas soal kampus ini Bang toh. Saya panggilkan teman langsung di siapa lagi? Bang Ivan. Kenapa ada kau Sob? Mari kita gabung. Ayo Bang. Oh silakan. Atau kau mau sengaja pansos di sini? Tidak, harus tahu besar temanku sekarang. Iya. Mari Bang. Jelek kalau bintangnya Bobo cuma 1, kalau bintangnya Bobo banyak kan bagus. Kita bersinar sama-sama. Iya. Tidak ada 2 matahari. Oh, tidak ada 2 matahari. Satu saja matahari. Aduh. Luar biasa. Oke, sip. Kebetulan. Iya. Kita pakai dulu Bang, kita punya klip. Bagaimana cara pakai? Pakai aja. Begini-begini enggak sendiri. Saya kalau sama dia nih los. Iya. Los Bang Di. Iya. Waspada kau telinga semua. Yang roasting Siap. Itu Bang, sudah menyala kan? Oh ya, aman. Terbalik Bang. Tapi. Oke, siap. Maunya cewek yang kasih pakai ini. Iya. Kalau dia kan enggak bisa, Mi. Iya. Ya, tapi saya sudah selesai bro. Iya. Aduh bahaya. Itu yang ganggu yang apologikan bahwa dia jomblo dan dia bisa bebas adalah sebenarnya orang-orang yang frustasi karena dia belum dapat jodoh.
Dalam sekali. Ya. Jadi dia balik. Iya. Dia balik ininya ke orang yang sudah menikah bahwa menikah sudah tidak bebas. Kita jomblo masih bebas, tapi sebenarnya dia yang frustasi, Bos. Karena apa? Tujuannya orang hidup kan salah satunya untuk memenuhi sunnah Rasul, berpasang hidup, berpasang-pasangan. Ada 3 hal yang memang tidak bisa diatur tuh. Iya. Jodoh, mati. Iya. Tapi saya bisa intervensi. Sama aja kayak legislatif kita bisa diintervensi. Wih. Licin mulutnya. Dalam. Mulai panas ini. Jadi sebelum pemirsa dia bertanya-tanya siapa ini Ivan, Ya, betul. saya bantu host karena saya, di antara kita ini saya yang paling dekat sama dia. Ya, betul. Ivan ini kita juluki dulu Ivan Bibir. Selain karena fisiknya memang yang bibirnya agak gemoy, juga bicaranya kayak mulutnya kayak ada gomonya. Jadi ya siap-siap saja. Iya. Tapi sekarang satu hal mungkin saya tanya dulu. Oh, silakan Bang. Jadi kebiasaannya dulu itu kalau tidur itu memang kan dia pakai apa namanya? Sampai sedetail itu saya kenal bilangnya. Masih pakai apa namanya? Apa Bang? Spray? Bukan, apa sih namanya nih yang? Kasur? Bukan kasur, so. Tikar? Bukan tikar. Pengalasnya nih kasur. Spray? Spray. Masih pakai spray atau tidak? Jauh ini sudah. pasti bingung. Pasti bingung. Ya. Oh iya. Saya itu orangnya memang ya gejorok mungkin. Romansa kampus. Ya, romansa kampus ya. Oke. Bukan tidak suka, lebih nyaman kalau tidur itu tidak pakai spray. Wis. Contohnya di karpet, karpet. Kemudian kasur yang tidak ada spraynya, hanya yang ininya saja, alas dasarnya saja. Dan sampai sekarang mungkin, tapi karena dipaksa sama mamanya saya aja harus pakai. Iya. Di luar. Aduh. Tapi kalau di kursi sekarang nyaman. Ya harus nyaman karena ini pilihan yang sudah. Di situ sebenarnya masuk. Iya, betul ya. Tujuannya itu sebenarnya. Iya. Tapi Bang, sabar sebelum kita gali lebih jauh ini, Bang. Ini tadi kan kita bahas soal kampus ini, Bang, di Makassar, di Unhas, begitu Bang. Tuh baru kan kita temannya Bang Gilang, jadi kita yang lebih tahu kehidupannya di waktu masih di kampus itu, Bang. Banyak temanku yang dari bau-bau, tapi Gilang ini adalah salah satu teman yang memang paling bisa juga saya andalkan. Wih, luar biasa. Dia selesai pertama di antara circle-nya kita tuh. Iya betul. Ya karena dia di sospol. Wah, Kita di teknik. Nah itu. Teknik apa kita dulu, Bang? Teknik apa kita dulu, Bang? Saya perkapalan. Oh, perkapalan. Boy, memang susah. Iya. Teknik. Iya. Semua susah, Ji. Iya, semua susah. Kalau kita malas, Iya. kan kita semua rajin. Tapi kalau lama selesai, rajin apa malas? Malas kan? Tengah-tengahnya gitu. Itu mungkin saya bisa bantu sedikit, Bang Ivan tuh. Itu teknik, Bang. Bos, kita jurusan ekonomi, Bos. Jangan bantu anak teknik. Oh iya. Kita sama-sama FIS. Sama-sama fisik. Iya. Fisip. Iya. Iya betul. Aduh, di belakang kameramen juga ini, Bang. Saya sangat Pak dosen. makanya saya tidak akan mendominasi. Iya betul. Diserang saya, Pak. Tapi memang dulu dia yang ajak juga saya ke sospol main-main, sampai sempat juga kita buat circle-circle kecil di mana kita sering jalan sama-sama. Iya. Ada kambeli-beli. Kebetulan adminnya dia Oh, juga. iya. Sekali jalan-jalan. Iya. Dia juga yang kemarin trigger saya untuk Van, Indonesia itu luas. Wih, dalam Tapi ini. mainnya sampai ke Singapura. Iya. Sama Unce kemarin. Nah itu hari karena kebetulan tiket promo. Jadi sebenarnya circle Kambelimbeli ini namanya. Itu adalah circle yang kita buat karena kita satu frekuensi, satu kesenangan. Kita senang ini, coba hal-hal baru, coba spot-spot baru. Itu posisinya di Makassar, Bang? Di Makassar. Makassar. Oh, iya. Dia kalau untuk militan sama progresif itu saya memang bisa bilang dia bakalan ke sini tuh. Iya. Pertama mungkin dari latar belakang keluarga, kedua yang saya lihat itu memang kalau kita jalan-jalan tuh kan memang dia yang punya kamera cerita. Oh iya, betul. Tapi Baru itu kita baru memang mau edit dia sudah duluan selesai, Pak. Selalu di luar. Nah, sebelum jadi dewan kan dia buka barber duluan karena memang Oh iya betul, iya betul Bang. Iya betul. Nah itu lagi Bang. Barber. Iya. Saya juga buka barber. Dia yang dorong. Jadi biar mau bagaimana tetap saudara ini alhamdulillah kalau saya datang juga di sini maksudnya
biasanya ada beberapa juga teman yang mungkin posisinya seperti bilang saat ini. Iya betul. Tapi dia duduk jadi kursi tapi kayak duduk di kayangan. Wah. Tapi Gilang tidak, serius. Itu kayak ibaratnya. Nah, sebentar. Iya. Kan biasa waktu orang bang kalau duduk di kayangan susah nih menengok ke bawah di. Susah menengok ke bawah. Aduh berat. Aduh. Susah menengok ke bawah. Bayangkan maksudnya Iya. dia dengan waktunya yang sibuk atau bagaimana, masa saya kan di depannya saya marah. Iya betul itu. Panggil saya. Nah, dulu kan waktu pas kita masih di kampus udah bilang Van ini Universitas Hasanuddin lah. Iya, Setelah ini itu pesannya waktu pas dia mau pulang. Iya. Setelah ini saya duluan di universitas sebenarnya. Iya. Universitas sebenarnya itu bang. Maksudnya bagaimana itu bang? Universitas sebenarnya ya Medan Jomi seperti sekarang. Maksudnya itu pendidikan di kampus kah atau apa perjuangan hidup di? Perjuangan hidup yang sebenarnya. Oh iya oke siap. Dulu kita siap. di masa-masa kritis mungkin Mas Edos yang Mas Edos terima kasih banyak kalau misalnya Mas Edos nonton di sini. Siap. Kita kenal Mas Edos di wilayah Tamalan Ria. Wes. Aduh ya. Tapi bang. Mas Edos, Bang Ocet, apa lagi? Banyak lah. Tapi ini kan kita politik, kita teknik. Nah, kok bisa nyambung? Bisa dong, kan satu frekuensi. Disiplin ilmu gitu. Siap. Awalnya juga Lama-lama. coba-coba, tapi kan memang tidak, kalau kita di politik itu kan tidak ada lawan abadi dan tidak ada musuh abadi. Makanya jangan terlalu dekat berteman sama dia. Dan sampai baku lawan nanti. Oh iya juga. Dia juga bilang, Van, nanti tuh kalau teman itu tuh jangan terlalu jauh, tapi jangan juga terlalu dekat. Oh iya. Tapi kita jauh dekat, tetap kita baku cari. Anjay, bos. Astaga. Tapi Romansa kampus. iya romas. Tapi bang, apa kehidupannya Bang Gilang ini memang di kampus itu memangnya seperti apa bang? Aktif. Dia lebih aktif juga ke Organda kemarin. Ini perlu diketahui teman-teman. Gilang ini dia ketua 2 kemarin. Ketua 1. Ketua satu. Dia ketua 1. Harus dikoreksi guys. Dia ketua satu yang aktif juga. Wah. Sponsor guys. Sponsor baik Cafe aja. Makasih banyak. Makasih White Dolls-nya. Ini karamel macchiato dari Cafe aja. Nah, tapi dulu juga semangatnya adalah semangat kedaerahan. Saya selalu berprinsip bahwa kan tadi Ivan cerita bahwa kita banyakkan di Organda. Iya, karena untuk apa jauh-jauh kita kuliah, kita berdiaspora, kita mencari pengalaman di luar, kan ujung-ujungnya harus teraplikat di daerah. Ada hal-hal baru yang kita bisa bawa. Ya kalau dipandang dari industri kreatif pada saat itu, saya bawa barber di sini. Pertama kita cuma pergi ke barber, jadi belum ini harus bilang kayaknya ada di sana. Ternyata dia juga tidak bilang-bilang kalau bikin barber tiba-tiba. Iya juga, betul. Karena kebiasaan dia cukur di sana kemarin tuh. Tapi bang sebelum barber ada lagi usahanya sebelumnya. Ada juga bang, toh? Enggak, barber pertama. Kalau yang itu yang di depannya pelabuhan. Oh itu setelah barber. Oh setelah barber itu. Barber. Oh jadi barber dulu ini ceritanya. Barber dulu. Berarti saya salah info ini. Barber dulu, terus jalan-jalan, barber oke. Mau coba kita buat gerakan apa lagi? Sebenarnya gerakannya bukan cari untung, hanya bagaimana supaya membentuk apa ya mindset anak muda pada saat itu bahwa sudahlah kita dihadapkan pada kondisi yang memang kita tidak harus memilih, karena pada saat itu peluang-peluang yang biasanya akan diambil orang adalah peluang-peluang yang bisa memakai seragam. Ya, minta maaf. Jadi pada saat itu masuk di zaman kita untuk bagaimana bisa survei, peluang itu tertutup. Beda kayak orang-orang kita terdahulu. Maka oleh karena itu saya hanya mau ingin menjadi perangsang lah, supaya anak muda bisa gerak cepat, pindah bahwa ternyata ada peluang lain. Dan alhamdulillah bukan untungnya yang saya dapat, tapi gerakan itu dia bisa terwariskan ke anak-anak muda lain. Reza juga alhamdulillah pada saat Bang. itu. Sebenarnya ya cerita sedikit Bang Di, kan saya buka itu double R dulu karena lihat kita Bang. Memang owner double R ini. Iya, double R, Bos. Tapi sementara renov nih. Sementara renov Bang. Ya nanti ditunggu openingnya ya. Bang. Sebelum kita juga main ke sana ya. Iya. Wah dulu masih ini. Double R yang di pasar aja ya. Ada juga sih sebenarnya, ada juga.
Bagus kejar puasa, Sot. Iya, targetnya kejar puasa loh. Tapi kan itu apa? Berarti ini barber dulu. Baru kita terus si Raja Cafe Tainer itu Cafe Tainer. join sama Ipar. Ipar. Terus setelah itu ini sebelum berubah nama jadi kafe aja dulu namanya Distrik Siraja. Iya, Distrik Siraja. Pengelolanya dulu masih sepupu, kita joinan juga pada saat itu. Tapi sepupu akhirnya balik ke Sukabumi, diambil alih lah oleh kafe aja. Iya. Aldo dan Jalu. Itu. Podcast selanjutnya nanti kita panggil owner kafe aja, Bang. Boleh. Supaya enak lagi. Oke, kita kembali lagi di apa? Masih masalah kehidupannya Bang Gilang ini. Banyak yang kepo, Bang. Banyak itu yang masuk DM di saya tuh, Bang tuh. Coba podcast dulu Bang Gilang kan, baru kita tanya waktu dia kuliah tuh apa dia bikin begitu supaya makanya sampai dia bisa jadi anggota dewan begitu, Bang. Banyak yang mau tiru kita, Bang. Ada satu hal memang yang dulu pernah dikasih tahu saya. Bilang, wis ini kitab suci ini. Kan menurut investasi yang paling mahal dan investasi yang paling besar itu apa? Wih, sabar, saya tanya dulu lagi Gilang, saya bilang investasi low risk atau high risk atau bagaimana? Bilang, pokoknya investasi yang paling besar itu apa menurut Bapak? Wah, saya putar dulu kepala aku, apa nih? Investasi apa nih? Jadi dia potong, dia bilang investasi yang paling besar itu investasi sosial. Kenapa kemudian itu makanya kemudian dia dekat gampang sekali itu kalau misal dia masuk ke kiri mau masuk ke kanan karena memang dia terlatih dari dulu seperti itu. Investasi sosial itu sama sekali tidak terukur nilainya, dan dia datang ketika kita tidak duga-duga. Investasi itu bisa dia balik ketika kita tidak duga-duga. Apa itu? Simpul-simpul kekeluargaan kita jaga, simpul kekerabatan kita jaga. Kita harus solidar sama orang. Kita harus ikhlas, kita berada pada saat posisi bahkan dia tidak punya apa-apa. Ya seperti itulah. Yang pada akhirnya dalam agama juga kan menjadikan ketika kita berbuat baik. Iya. Saya tidak tahu ayatnya tapi kita tahu filosofinya. Berarti kalau secara garis besar ini Bang, maksudnya investasi sosial itu link berarti? Link, iya, pembawaan diri orang dalam. Kalau Iwan Fals kan dia bilang apa namanya sukses itu sedikit keberuntungan banyak relasi. Makanya kenapa kita harus investasi sosial. Wah, ya siap. Wow. Saya memang paling hobi berkawan, dan paling tidak hobi untuk punya musuh dari teman-teman itu. Ya mungkin bisa di survei kalau ada yang secara langsung karena satu alasan yang substansi bermusuhan dengan saya. Paling pada posisi saat ini orang tidak suka karena mungkin ada ketidakpuasan. Gitu. Tapi itu wajar lah Bang. Wajar, kita bukan alat pemuas kok. Bukan alat pemuas. Apa persamaannya alat pemuas? biasanya dia langsung jemput itu alat. Ini bisa kah, Sot? Bisa enggak? Janganlah. Ya, rem dikit lah Bang ya. Bisa sih kalau saya memang diperbolehkan. Ya. Aduh, ya. Tapi kalau untuk musuh yang betul-betul terkonfrontir tidak ada. Tapi ngomong-ngomong soal musuh Bang, saya dengar info ini, katanya dulu bermusuhan ini. Oh, dia sospol, saya ada sospolnya. Tapi itu lucunya tuh, jadi pas waktu kita pas mengurus dulu, saya di teknik itu hari, ternyata di teknik juga itu ada broker yang rekayasa tawuran. Saya sepakat sekali, memang ada teman juga yang bilang dulu kalau kampus ini kan adalah miniatur negara. Betul. Itu Jadi di UNAS kan dulu itu pokoknya sospol teknik itu pasti perang. Nah itu yang saya maksud. Jadi dulu tuh orang mama ini mau lempar-lempar, kita di kolong gitu hari ini. Di kolong. Kolong itu di kolong kan di mana? Pasti tahu tuh? Iya. Di kolong. Jadi dulu kita yang bagaimana yang kofte, keep on fighting. Tapi pas kita ngurus ya sebegininya memang. Wah. Kalau di kolong sama Uci. Kebetulan banyak juga teman-temannya Gilang ini, teman-teman angkatan itu yang masuk di organisasi juga diperbakin. Itu anak sospol banyak sekali. Makanya kalau sebenarnya kayak hal yang selalu yang memang diagendakan itu kacau. Tapi alhamdulillah kalau di UNAS itu tidak
tidak ada kayak kacau-kacau organda yang harus sampai korban jiwa. Iya. Memang olahraga sih, temukannya sih sebenarnya. Terus sama mereka dulu kita traveling ke pulau, ke naik gunung. Ya banyak lah, pokoknya hal-hal yang punya tantangan, punya challenge. Jadi banyak cerita sebenarnya nih sama Iya, Ivan. masa-masa SMA-nya, masa-masa SMA, masa-masa kuliah kita. Kalau melihat jejak digitalnya masih ada di Instagram. Ini mohon maaf Sot, itu sedikit alay foto-foto dan captionnya dulu, jadi mohon dimaklumi. Ya, semua punya masa alaynya sendiri ya Bang ya. Kalau Radit tadi kan dia bilang kan balita, Iya. kecil, alay, panjangnya alay dewasa. Tapi Bang, kan di masa kuliah itu kita ketemu sama kita punya istri sekarang. Itu bisa deh Kak spill ceritanya. Kenapa bisa ketemu begitu? Spill cerita. Jadi one upon time ago. Iya. Tidak dulu. Ketua MKB waktu itu siapa? Adam nih? Adam ketua MKB, lalu ada kegiatan tahunan namanya Miyabi Cup. Agak ini judul kegiatannya. Oke. Tapi kepanjangannya itu Miana Butuni Cup Futsal. Oke. Nah, saya dipercaya pada saat itu menjadi ketua panitia penyelenggara. Nah, ketua panitia penyelenggara KB. Ketua panitia penyelenggara, saya susunlah struktur pada saat itu, sekretaris, dan saya angkat Mamanya Anja jadi bendahara. Tapi sebelumnya Mamanya Anja ini kan letting SMA, tapi sama sekali SMA tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan. Ya, beda kelas juga begitu Bang Di? Beda. Iya. Dia satu kelas sama saya dulu. Nggak jadi bersin. Nah terus jalanlah karena kegiatan itu. Dia lowong, saya lowong, ya sama-sama lah masuk. Tapi maksudnya Bang, kita panggil istri itu jadi bendahara memang ada tujuan tak atau? Nggak ada. Modus itu. Iya, itu yang saya maksud Bang. Nggak ada apa-apa. Iya, itu maksud gua. Center dari dulu. Tapi lebih banyak bukan modusnya daripada modus. Modusnya adalah sedikit-sedikit. Ya. Tapi ada Bang. Ada. Berarti yang modus, Bang. Sedikit. Ini pemain yang benar. Tisu dulu. Tisu. Jalan-jalan, yes, mungkin karena keseringan pada satu kegiatan yang sama, ya, muncullah benih-benih cinta. Dan alhamdulillah berlanjut sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai. Oh, berarti ini ceritanya ketemu sama pasangan hidup ini pada saat organisasi, Bang. Oh. Jadi kan pada saat, minta maaf saya potong. Pada saat kegiatan itu kan kegiatan kita harus cari dana, galang dana. Jadi kita sama-sama jalan terus, jual tuli-tuli kan. Di Makassar kan orang-orang tua kita banyak orang buton juga di sana. Kita buat tuli-tuli sama senior-senior, ada Donita, banyaklah Sari tahu tak? Dorang Ivan, salah satunya. Jalan sama-sama, jualannya karena mungkin frekuensinya sudah saling bertaut. Jadi inilah. Ya. Tapi kita tahu Bang, ceritanya dekat sama siapa? Sama istrinya dong tentu. Sebelum dekat saya sudah tahu. Betul tidak ceritanya tadi tuh Bang? Betul. Oh, kita klarifikasi berarti betul. Betul. Ini nih tipsnya Bang. Kita punya tips trik dulu untuk dapatkan hatinya kita punya istri. Selain organisasi itu mesti ada mungkin ya. Kopi saya bawa. Jadi saya sebenarnya bagaimana kalau mau jujur-jujuran kalau masih muda itu kan kita butuh pengakuan. Ya. Karena kebetulan saya kuliahnya di pemerintahan, yang berhubungan erat dengan bagaimana kita bisa menjadi leader, kita bisa menjadi berpengaruh kan. Untuk menguji-uji itu ya salah satunya di wanita kan. Untuk bagaimana buat mereka terpikat. Nah, salah satu objeknya pada saat itu Mamanya Anja. Jadi tidak ada trik khusus, triknya hanya bagaimana mereka bisa terkesima katakanlah atas misalnya kita kasih kelihatan tanggung jawab bahwa kita bisa menjadi pemimpin. Kalau targetnya nyangkut ya berarti
kita sudah berhasil satu tahap untuk Berarti kalau semakin banyak ini yang didapat, artinya semakin berpengaruh ceritanya. Ada lihat tahu nggak, Mas? Waduh. Mungkin kayaknya bisa kita edit bagian tadi bahaya. Tapi di situ juga diuji loyalitas sebenarnya. Iya betul. Artinya kan sampai saat ini Gilang yang di posisi saat ini kan tidak mencari atau tidak ke kiri ke kanan. Iya betul. itu hanya ini saja, hanya apa ya, tes case lah. Setelah kita tes untuk seberapa berpengaruhnya kita dan seberapa bisa meyakinkan kita kasih lihat kualitasnya kita, karena orang-orang loyal itu orang-orang berkualitas. Wes betul itu. Wow. Tapi kan apa bang? Kan namanya Anza itu kan banyak juga itu bang yang kejar tuh pasti kita tahu lah. Ya pastilah kita tahu. Gila jelek circle tuh sih. Iya itu dia sama tuh bang. Bagaimana caranya seorang Gilang bang kita bisa yakinkan namanya Anza itu? Karena ada teman-teman. Oh jadi ini nih maksudnya tadi. Memang orang dia bilang tentang kesuksesan itu karena ada perempuan di belakangnya. Tapi sebelum dia sukses Ada teman-teman. Ada teman-temannya. Berarti kontribusi investasi sosial tadi berguna sekali berarti bang. Iya. Investasi sosial. Iya. Boy, berarti kerjasama ini bang. Harus. Iya. Cuma itu dia universitasnya sekarang kan di bawah universitasku dibaca. Iya. Kalau kita bang dulu waktu masa-masa SMA kan bang Gilang ada mamanya Anza. Kalau kita bang, Saya. iya. Ada lah. Setiap insan itu kan siapa yang bisa menjinakkan hati yang lihat iman dan cinta tuh. Iya. Saya dulu tidak lihat tapi jinak juga. Maksudnya gimana itu bang? Hah? Tidak liar sih coba. Tapi ada juga yang menjinakkan. Ada juga yang menjinakkan kemarin. Cuman ya itu artinya saya belum bisa bilang itu karena belum ada, jangan sampai jadi jejak digital. Iya betul. Saya hargai itu sekali istriku. Saya hargai sekali kau. Saya cerita tentang di sini. Untuk mantan? Gila. Wah. Nah, kalau untuk mantan itu terima kasih buat mantan. Wah. Saya juga ada di titik ini karena pelajaran dari dia. Kan kemarin sempat saya bilang hal-hal yang bisa bikin orang berubah itu adalah kalau bukan pikiran yang terbuka, hati yang terluka. Apa pikiran yang terbuka? Pikiran yang terbuka atau hati yang terbuka. Udah langsung. Oke. Kalau pikiran yang terbuka mungkin dari teman-teman, kalau hati yang terbuka mungkin ya dari ekspektasi yang dibangun sama insan yang lain. Wah. Perempuan dalam hal ini. Iya betul. Wah luar biasa host kita hari ini. Itu bahasa kampus. Licin bibirnya toh? Ya licin sekali ini. Bibir nih. Tapi Senggol bagus dong. bang. Tapi bagus. Senggol dong. Nah, dia kan buka barber ini Iya. sudah lama lah, dan yang pertama juga dibaca di Halmahera. Saya yang prospek dia pada saat itu. Oh kita yang. Iya. Bagaimana bahasanya Dia kita? yang kasih kuat juga. Saya dulu sebenarnya goalnya adalah bagaimana untuk mewariskan ini pemikiran-pemikiran tadi bahwa kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Maka saya bilang kau buka barber saja daripada ya memang ini tidak sesuai dengan kita punya kompetensi yang kita pilih pada saat kuliah dulu, tapi ini kita sekali lagi berbicara soal bagaimana bisa survive kan, bagaimana bisa produktif, karena akan banyak tanggung jawab yang kita harus emban setelah kita menjadi selulus dari universitas. Kalau saya betul. Memang saya saat itu didorong juga sama dia juga kasih support saya kemarin. Awalnya saya itu memang orientasinya cuan toh. Itu Jelas orang. Enggak usah kita munafik Bang Di. Memang kita semua carinya cuan sih Bang. Iya. Kedua mungkin saya juga orang yang bukan anti seragam atau apa, tapi yang memang kalau bisa saya tidak itu. Saya tidak perlu untuk berseragam karena kita memang beragam sebenarnya kita masih bisa betul. hal-hal yang lain kita bisa survive. Saya pernah 4 bulan juga di Batam dan memang saya rasa itu bukan passion. Nah, kedua ada hal juga yang menarik saya ke sana kemarin, yang kemudian saya kerucutkan tujuan hidupku ini, saya pilih Bacaan tuh karena orang tua aku juga di sana. Oh iya. Dan ada memang salah satu alasan yang bikin saya dorong begitu kuatnya untuk saya ke Bacaan. Ladies. Salah satu orang yang ladies. Tapi itu salah satu manfaat besar sebenarnya yang kita rasakan ketika kita memilih untuk berdiaspora atau merantau. Kita bisa menemukan hal-hal baru, baik itu soal pribadi kita maupun yang lainnya.
kemudian kita bisa sadar bahwa kita satu dalam keberagaman, artinya kita tidak boleh menjadi manusia yang berpikir hanya untuk diri sendiri. Kita harus mampu menerima banyak perbedaan-perbedaan. Sehingga apa, ketika kita pulang, daya adaptif kita itu begitu cepat karena kita terbiasa dengan dinamika kehidupan di luar. Jadi mudah-mudahan beruntunglah kita beruntunglah orang-orang yang pernah merantau, walaupun sakit dan sulit. Iya, tapi sudah di situ, Bang. Maksudnya pahit manisnya. Pahit manisnya. Tapi Bang, saya kembali lagi deh yang tadi kan setelah kita kuliah dan lain-lain sampai memutuskan menjadi anggota dewan tadi, Bang. Kan kita kembali di bau-bau. Nah, sampai kita buat industri kreatifnya kita sendiri begitu, Bang. Ya. Kalau ini pandangannya Bang Ivan nih sama Bang Gilang, ekonomi kreatif di bau-bau itu sebenarnya sekarang ini prospeknya bagus atau tidak? Karena jujur saja saya di angkatan yang SMA tamatnya 2012 itu kita lihat kalau di bau-bau ini impiannya anak-anak itu untuk jadi pengusaha sampai sekarang itu meningkat. Kalau dari pandangannya Bang Gilang bagaimana? Kalau saya itu bagus, itu adalah sinyal baik bagi daerah dan bagi anak-anak muda pada umumnya. Hanya yang harus perlu diperhatikan, dan ini saya lihat menjadi kebiasaan, adalah mengikuti tren yang terlalu berlebihan. Maksudnya bagaimana, Bang? Satu buka dengan jenis yang sama, tetapi tidak ada diferensiasi. Konsepnya sama, kemudian padahal kan pilihan-pilihan itu tercipta karena ada diferensiasi, ada perbedaan, ada karakter, kan? Ada karakter. Iya, betul. Yang motori dulu, saya masih ingat yang motori dulu kesannya kedai kopi yang tidak eksklusif tapi tidak juga terlalu di bawah, adalah double R, sehingga dia ramai dan konsisten pada saat itu. Iya kan? Iya, betul juga, Bang. Di saat ada yang bikin kedai eksklusif, minta maaf, semua ramai. Iya. Tapi tidak menunjukkan karakter. Iya. Nah, ini sebenarnya yang perlu harus kita ya. Kemudian dia mesti tahu juga apa yang dia buka. Skill tanpa knowledge itu setengah mati. Kau kopi. Tapi kalau kau sudah terjun di dunia bisnis, kau harus tahu bisnisnya. Sama juga di barber. Iya, betul. Tetapi yang pokok anak atau masyarakat dan anak-anak muda pada umumnya, startup sudah mulai sadar bahwa kita harusnya mainnya ke sini. Kita tidak boleh cari lagi hal-hal yang memang sudah tidak bisa kita tembus. Kita harus memilih, karena ini juga bagian dari kontribusi dalam rangka membangun wajah kota, memperindah kota. Tinggal pemerintah saja juga kita harapkan dia masuk intervensi ke situ demi tumbuh kembangnya ini industri-industri kreatif. Sama juga, Bang, kayak yang kita bilang tadi, Bang. Kan skill tanpa knowledge juga itu percuma. Begitu, Bang Di. Tapi ada ini, Bang, dia masalahnya cuman ikuti tren yang begini. Kalau tadi kan pertanyaan kenapa, bagaimana kira-kira rangsangannya orang sekarang banyak yang mau terjun di dunia usaha, toh? Sama juga dulu, kenapa banyak orang yang tes polisi, kenapa banyak orang yang mau kuliah, karena selalu dilihat kakak-kakaknya. Jadi kita ini bakalan, apa yang kita konsumsi, kita bakalan lari ke sana. Tapi ingat, kalau konsumsi kita tidak baca juga kandungannya apa kan kita tidak tahu untuk dirinya kita. Jadi sehingga saya bilang, saya buka barber toh, Gilang juga buka barber, tapi saya belajar sampai ke Jakarta. Iya. Saya belajar sampai ke sana karena saya tipikal orang yang memang mau melakukan sesuatu yang harus memang saya ngulik sampai dalam-dalamnya, sehingga kalau misal terjadi trouble atau bagaimana saya bisa tanggung jawab. Saya bisa tanggung jawab. Nah, dulu sempat saya juga dulu down pas namanya buka usaha ini kan. Iya. Kenapa orang itu habis buka usaha begini, dia jadi penjualan jadi habis buka usaha ini kayaknya tidak cocok. Padahal baru sebentar nih. Iya, betul. Belum mekar gugur di luar. Belum mekar gugur di luar. Iya. Belum mekar gugur di luar. Iya. Habis modalnya. Saya bisa di situ dia belum fight, dia belum dapat. Pengalaman itu memang experience itu mahal. Nah, saya dulu yang kasih foto itu Gilang. Jadi saya bilang, berarti Bang Gilang ini sempat down juga. Dia turun. Pastilah, pasti. Saya mencukur dulu pada saat dia mencukur. Jadi saya bilang begini, tangannya saya udah saya cukur, Pak. Saya siapa? Sembarang. Iya, siap. Ini personal ya. Iya, betul.
Kenapa saya enggak? Asal satu juga teman ini gila yang maksudnya dia low profile memang itu memang saya tidak kau ini. Jadi memang dia ini kita mencari jadi untuk membangun sebuah peradaban atau membangun sebuah masa depan itu harus di circle ini. Iya betul. Itu pendidikan support system ya. Iya. Jadi memang iya. harus karena kau itu bakalan ya kau bergaul mungkin ada yang selama dia bilang kau bergaul sama penjual parfum kau akan harum. Iya betul. Kau bergaul sama saya kau akan ganteng ya kan saya buka barber. Siapa tahu dari orang nonton podcast ini siapa tahu orang dari nonton podcast ini dia bilang siapa yang pilih-pilih circle gara-gara nonton podcast ini. Wih, ya, siap. Ya. Kan berlihat ada di komentar itu. Siapa yang kesini gara-gara nonton podcast ini? Iya. Nah siapa tahu dia pas mau berteman. Terus ketemu di circle. Bukan pilih-pilih, maksudnya kau yang menentukan kualitas dirimu. Yeah. Dan itu salah satunya indikatornya itu bagaimana kau pilih circle ini. Nah, mungkin Bang sebelum kita tutup acaranya kita ini Bang. Tutup nih Kak? Ya. Kita ini Bang sudah 40 menit lebih nih. Bisa bikin bertamu, tidak masuk. Iya, santai. Bang, apa masalah kan kita sudah anggota dewan sekarang. Terus kemudian kita juga bisa dibilang kalau kacamatannya anak muda itu kita juga ini bisa dibilang pengusaha Bang toh. Jadi dia balance itu di dewannya dapat, jiwa pengusahanya juga dapat. Seorang ayah dapat. Ya seorang ayah dapat. Jadi seorang sahabat juga. Iya sahabat juga the best. Bisa diandalkan. Iya bisa diandalkan. Nah life goalnya kita Bang. Life goalnya kita ya mungkin yang sekarang lah yang sempat terpikirkan tuh. Sebenarnya kalau life goals itu kan sebenarnya kalau saya life goalsnya apa ya, bisa meninggalkan legacy yang sebanyak-banyaknya. Artinya anggota DPR mau jadi apapun, mau jadi anggota DPR, mau jadi segala macamnya itu bukan goal saya. Hanya alat untuk mencapai atau mewujudkan legacy itu salah satunya lewat anggota DPR. Karena untuk memberikan kebermanfaatan dengan banyak atau dengan secara luas kita harus masuk dalam sistem. Dan itu, Bang. Sistem yang kebetulan saya berada pada wilayah itu adalah di DPR. Jadi DPR itu hanya mungkin ya kita bisa sebut tangga atau cara atau metode untuk mencapai tujuan tadi. Alhamdulillah dengan kontribusi kecil kita bisa memberi atau meneteskan manfaat kepada orang banyak. Iya. Luar biasa sekali Bang. Iya. Mungkin ini sebenarnya banyak sekali Bang yang kita mau tanyakan nih. Masalah yang tadi, masalah anak muda. 40 menit Midi? Iya, 40 menit. Iya. Oke, jadi pada intinya di sini untuk masalah tadi saya tarik garis besar ini Bang. Kalau kita mau maju itu memang jangan sampai kita salah pilih kita punya circle Bang Di. Ya. Nah, dengan kita harus cari informasi itu sebanyak-banyak yang sesuai skill dan tambah wawasan juga penting. Knowledge itu adalah penyeimbang zaman. Ya betul. Karena skill bakalan untuk di sini. Kau mungkin dengan musik penikmat itu. Iya. Tapi yang bisa imbangi kita itu adalah knowledge. Iya betul. Maaf saja misal kalau DPR. Iya. Terus misal kalau DPR misal. Iya siap. Saya juga misal saya misal saat ini di barber dan di coffee shop saya juga buat komunitas juga di industri kreatif juga alhamdulillah. Misal saya nggak bisa bicara, DPR nggak bisa bicara. Dia bikin apa? Iya betul. Tapi ada knowledge-nya, iya. ada ilmunya. Dia bisa menulis, dia bisa buat sesuatu yang memang mungkin bisa explore apa yang ada di kepalanya. Tetapi kalau misal nggak ada knowledge, sudah tidak bisa bicara. Iya. Saya juga misal kalau cedera di tanganku tuh, apa mau saya bikin? Tapi ada knowledge, bisa saya cloning diriku. Iya enggak? Oke, siap betul. Wah luar biasa memang. Ini tamu yang sebenarnya tidak direncanakan Bang. Tapi dia yang paling main bicaranya. Menggantikan tamu utama. Saya berusaha untuk mendominasi teman-teman. Dari tadi tahan badan gitu. Akhirnya saya tidak banyak pertanyaan nih. Aduh. Siapa yang... Oke. Siap. Oke, mungkin cukup Bang Di. Siap. Bang Gilang juga. Ya, terima kasih sudah
berkesempatan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih. Oke, saya Reza, kemudian Bang Gilang dan Bang Ivan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo. Yeah.